Hani menemukan bahwa pilar kolosal yang muncul di kedua sisi kolam hanyalah jari-jari dari tangan makhluk raksasa yang baru saja muncul. Sekarang, sepasang tangan besar itu perlahan menjulur ke atas dari dalam tanah. Air di kolam cahaya terik entah bagaimana menghilang. Dan di tengah kolam, sebuah bola mata raksasa berukuran sekitar 20 kaki muncul. Bola mata perlahan berguling sebelum memancarkan cahaya menyeramkan. Hani bergidik melihat itu, dan wajahnya segera memucat saat dia mengingat ras yang sangat terkenal di alam roh. Dia segera mempercepat terbang ke udara tanpa ragu-ragu. Namun dia tidak dapat terbang terlalu cepat karena keterbatasan jimat gaib zenith tingginya yang tidak lengkap. Wanita muda dan 3 pria muda yang identik belum menyadari semua itu. Tetapi mereka juga dikejutkan oleh rasa bahaya yang tak terlukiskan. Wanita muda itu mendengus dingin sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan sapu tangan merah. Dia kemudian mengangkat tangan, dan cahaya biru yang berukuran sekitar 10 kaki muncul sebelum mengelilingi tubuhnya. Itu adalah pedang terbang biru yang sangat dalam. Sapu tangan itu naik di atas kepalanya, lalu berubah menjadi penghalang cahaya merah yang melindungi tubuhnya di dalam. Sementara itu, ketiga pemuda itu membuat segel tangan serempak saat cahaya perak redup memancar dari tubuh mereka. Ketiga bola cahaya tersebut kemudian digabungkan menjadi satu untuk menciptakan bola cahaya perak besar yang menggenangi ketiganya sekaligus. Setelah mengadopsi langkah-langkah defensif ini, keempat kultivator iblis segera disambut oleh pemandangan tanah di bawah dalam radius hampir 10.000 kaki membelah sekaligus di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Bola mata besar di dasar kolam berkedip. Setelah itu, kristal matahari terbenam di udara turun dengan cepat sebelum menghilang ke mata. Makhluk pegunungan kemudian perlahan-lahan duduk. Dari sudut pandangnya, Hani bisa melihat semuanya. Makhluk raksasa itu tingginya beberapa ribu kaki, dan sebagian besar tubuhnya tertutup tanah kuning keabu-abuan saat mengangkat kedua tangannya ke udara. Itu adalah makhluk hidup yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa Hani telah melihat roh iblis seperti Rahu dan Kunpeng yang menjelajahi surga di dunia manusia, dia akan berjuang untuk percaya bahwa sesuatu yang begitu besar bisa ada di dunia ini. Raksasa itu hanya mengenakan cawat yang terbuat dari beberapa jenis kulit binatang yang tidak dikenal, dan memiliki satu mata raksasa di kepalanya. Selain itu, raksasa itu memiliki hidung yang mengerikan dan mulut lebar yang memanjang hampir dari telinga ke telinga. Saat membuka mulutnya, gigi putih tajam bisa terlihat di dalamnya. Raksasa itu belum sepenuhnya berdiri. Itu hanya duduk, sementara bagian bawah tubuhnya masih terkubur jauh di dalam tanah. Itu melihat 4 kultivator iblis di udara tanpa sedikit pun ekspresi di matanya. Mustahil, itu adalah raksasa purba. Lari. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Seru wanita muda itu segera setelah akhirnya menyadari apa yang mereka hadapi. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Kotalan melarikan diri tanpa mempedulikan kehidupan Tau Tuo. Dia pasti sudah mengidentifikasi tanda-tanda sebelumnya dan melarikan diri untuk hidupnya. Wanita muda itu segera membuat segel tangan tanpa ragu-ragu. Penghalang cahaya merah di sekitar tubuhnya dengan cepat berputar sebelum hancur menjadi pecahan cahaya merah. Sementara wanita muda itu sendiri tiba-tiba menghilang. Namun sosoknya yang luas dan anggun muncul kembali di udara 500 hingga 600 kaki jauhnya di tengah kilatan cahaya merah. Ketiga pemuda itu juga tercengang melihat raksasa itu, dan hanya setelah menyaksikan wanita muda itu melarikan diri, mereka kembali sadar, bersiap untuk melepaskan teknik gerakan yang akan membawa mereka menjauh dari makhluk mengerikan itu. Namun tepat pada saat itu, raksasa Cyclops tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara aneh terdengar dari dalam tenggorokannya saat ledakan kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari dalam. Ketiga pemuda itu bisa merasakan diri mereka tersedot ke mulut raksasa itu, dan mereka buru-buru membuat segel tangan sambil berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Sayangnya bagi mereka, itu adalah makhluk menakutkan yang bahkan para kultivator transformasi dewa seperti wanita muda dan Tuan Kotalan harus melarikan diri. Jadi 3 kultivator jiwa baru lahir tentu saja tidak akan mampu melawan kekuatannya. Dengan demikian, 3 kultivator iblis ditarik secara paksa ke mulut raksasa itu. Dan baru pada saat itulah mereka benar-benar merasa ngeri. Salah satu pemuda segera berubah menjadi serigala perak besar yang panjangnya beberapa puluh kaki.
Serigala melepaskan lolongan putus asa, dan dua pemuda lainnya segera terbang ke tubuhnya sebagai garis-garis cahaya perak. Cahaya biru dan merah segera mulai berkilauan di kedua sisi kepala serigala. Saat sepasang kepala serigala biru dan merah yang lebih kecil muncul, tiga kepala serigala melepaskan lolongan panjang secara serempak, mengikuti cahaya perak, merah, dan biru yang meletus dari mulut mereka masing-masing. Langsung memasukkan diri mereka ke dalam penghalang cahaya pelindung perak di sekitar mereka. Meskipun mereka belum sepenuhnya lepas dari bahaya sebagai hasilnya, mereka berhasil memperlambat diri mereka secara signifikan. Dalam menghadapi situasi yang mengerikan seperti itu, ketiga kultivator iblis akhirnya bergabung ke bentuk serigala Cerberus mereka. Hati Hani bergerak sedikit saat dia menyaksikan itu dari atas, dan bayangan sosok anggun tiba-tiba muncul di benaknya. Namun dia menghela nafas pelan untuk menghilangkan gambar itu sebelum memusatkan perhatiannya pada peristiwa yang terjadi di bawah lagi. Melihat kolam itu adalah produk dari mata raksasa, maka kemungkinan besar pengkhianat Sukuroh telah dimangsa oleh raksasa itu. Lebih jauh lagi, menurut apa yang dia ketahui tentang raksasa purba, mereka semua memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah dan menikmati melahap makhluk apapun dari ras lain. Jadi tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi darah dewa. Dengan demikian, botol berisi darah dewa kemungkinan besar berada di dalam tubuh raksasa itu. Itu sangat merepotkan. Meskipun raksasa primordial sangat kurang dalam kecerdasan, begitu mereka tumbuh dewasa, mereka akan mencapai kemampuan yang sebanding dengan makhluk tempering spasial awal. Selanjutnya, dengan bakat brilian mereka bahkan bisa melawan makhluk tahap integrasi tubuh. Dikatakan bahwa ada keturunan legendaris dari raksasa bermata seribu yang bahkan bisa bertahan melawan roh surgawi sejati seperti naga dan burung poni. Hani merasa agak ragu-ragu, tetapi dia juga cukup enggan untuk menyerah pada kesempatan ini. Pada saat itu, tiga kepala serigala Cerberus meledakkan beberapa harta untuk mencoba melepaskan diri dari daya isap. Namun begitu harta itu muncul, mereka tersapu ke dalam mulut raksasa itu oleh serangkaian run perak. Serigala Cerberus bertahan dengan susah payah dengan mengeluarkan kekuatan sihir, tetapi tubuhnya masih perlahan bergerak menuju mulut raksasa itu. Meskipun serigala raksasa itu meledakkan cahaya tiga warna dengan sekuat tenaga, itu masih tidak bisa lepas dari gaya hisap. Meski begitu, raksasa itu tidak sabar. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang sangat besar, sebelum memukul serigala Cerberus seolah-olah sedang memukul lalat. Bayangan hitam besar jatuh dari langit, menyelimuti tubuh serigala iblis. Bahkan sebelum mencapai serigala, angin yang disapu oleh telapak raksasa menyebabkan penghalang cahaya di sekitar tubuh serigala bergetar dan goyah, mengancam untuk menghancurkan penghalang setiap saat. Jika telapak tangan yang menakutkan itu benar-benar menyerang serigala, serigala pasti akan dihancurkan menjadi daging cincang. Sayangnya untuk serigala iblis, itu telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh kekuatan hisap yang sangat besar yang bekerja pada tubuhnya. Keputusasaan muncul di mata ketiga kepala serigala. Saat tangan raksasa itu hendak meraih serigala Cerberus, pergantian peristiwa tiba-tiba terjadi. Cahaya kuning melintas di dekat serigala besar itu, dan sosok kurus dan lemah muncul dari udara tipis sebelum segera melemparkan tinjunya ke udara. Itu tidak lain adalah Huan Tianqi, pemuda dari ras iblis. Sementara yang lain dilempar langsung ke serigala Cerberus. Cahaya spiritual yang menusuk meletus dari tinjunya. Setelah itu, dua bola cahaya kuning melesat maju. Beberapa ledakan bergema meletus ketika salah satu bola cahaya menabrak telapak tangan raksasa, tetapi hanya mampu memperlambatnya sebentar sebelum bola cahaya itu dihancurkan. Sementara itu, bola cahaya lainnya menghantam penghalang di sekitar tubuh serigala iblis, secara paksa meluncurkannya ke udara seperti anak panah, sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dari kekuatan hisap gila yang keluar dari mulut raksasa itu. Pada saat itu, tangan raksasa itu jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan, tetapi tubuh Huan Tianqi hanya bergoyang sebelum menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul kembali beberapa ratus kaki jauhnya, tepat di depan serigala Cerberus sebelum dengan lembut mengarahkan jari ke arah serigala iblis. Bintik-bintik cahaya biru muncul dari udara tipis, membentuk cermin biru besar dengan permukaan halus dan tembus pandang dalam sekejap mata. Tubuh besar serigala iblis itu menabrak cermin,
mengirimkan riak yang melonjak melalui permukaannya sebelum serigala perlahan-lahan memantul. Serigala iblis menggelengkan ketiga kepalanya untuk menghilangkan pusingnya sebelum buru-buru mengucapkan kata-kata terima kasih kepada penyelamatnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Senior Huan. Jika kamu baik-baik saja sekarang, maka cepatlah pergi dari sini. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Aku tidak berpikir akan ada raksasa purba di sini. Sepertinya dia tertidur di lembah ini sebelum 3 wilayah manusia didirikan. Kalau tidak mungkin dia bisa menyelinap ke tempat ini. Sebuah bola cahaya putih kemudian melintas di udara di dekatnya. Dan seorang pria berjubah putih muncul dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Pria itu tidak lain adalah Dewa Roh Huang Liang. Dan dia memandang dengan mata menyipit ke makhluk kolosal di depan dengan ekspresi serius di wajahnya. Memang begitu. Kalau tidak, kecuali penjaga yang ditempatkan di pintu masuk ketiga wilayah buta, tidak mungkin mereka melewatkan makhluk raksasa seperti itu. Untungnya, itu hanya raksasa Cyclops, dan itu pasti terluka parah karena berbaring tidak aktif di lembah ini. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Huan Tianqi menganalisis. Bagaimana kita membagi rampasan? Aku mendengar bahwa raksasa ini memiliki bongkahan besar kristal matahari terbenam di tubuhnya. Itu adalah bahan yang luar biasa untuk menyempurnakan harta roh atribut yang. Dewa Roh Huang Liang merenung dengan alis berkerut. Huan Tianqi sepertinya sudah mempertimbangkan itu sebelumnya dan dia segera menjawab tanpa ragu-ragu. Saya tidak tertarik dengan apa yang dimiliki pengkhianat suku roh. Jadi saya akan mengambil kristal matahari terbenam. Baiklah, kita sepakat. Kalian semua juga hati-hati. Meskipun para kultivator suku roh itu telah dipaksa kembali untuk saat ini, kita tetap harus waspada terhadap mereka. Dewa Roh Huang Liang menerima pengaturan itu, sebelum tiba-tiba beralih ke beberapa sosok manusia yang baru saja muncul di kejauhan. Han Li menguping di udara, dan dia juga menoleh ke arah itu. Di sana dia menemukan Tuan Kotalan dan wanita muda dari ras iblis telah kembali bersama beberapa manusia dan iblis lainnya. Tidak ada satu suku roh yang terlihat. Selama pertempuran di luar lembah sebelumnya, roh mendalam Sutian berpikir bahwa dia akan cukup kuat untuk menghadapi Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi sendirian. Namun yang mengejutkannya, seni kultivasi yang digunakan oleh mereka berdua saling melengkapi, dan mereka mampu meningkatkan kemampuan satu sama lain ke tingkat yang jauh lebih besar daripada yang diantisipasi Sutian. Saat pertempuran berlangsung, Sutian tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi dia tidak berani memperpanjang pertempuran lagi, memilih untuk segera mundur dengan semua makhluk suku roh lainnya. Jika tidak, Huan Tianqi dan Dewa Roh Huang Liang tidak akan bisa masuk ke lembah begitu cepat. Saat ini, kehadiran begitu banyak orang tampaknya telah mengingatkan raksasa Cyclops tentang semacam pengalaman traumatis. Dan cahaya ganas muncul di matanya saat mengeluarkan raungan yang menggelegar. Itu kemudian menundukkan kepalanya saat cahaya yang menusuk meletus dari mata tunggalnya, yang diikuti oleh helaian putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dalam hiruk pikuk, menyelimuti Huan Tianqi dan Dewa Roh Huang Liang. Aku tidak berpikir makhluk itu akan benar-benar menyempurnakan kristal matahari terbenam. Tapi dia bermimpi, jika berpikir beberapa api belaka akan menyakiti kita. Dewa Roh Huang Liang mendengus dingin saat dia menggoyangkan lengan baju. Harta karun cermin yin yang muncul sekali lagi, membengkak drastis hingga seukuran pria dewasa, dan memposisikan dirinya di hadapannya sebagai perisai. Begitu untaian cahaya putih menabrak cermin, cahaya spiritual yang cemerlang segera meletus dari permukaan cermin, memantulkan semua untaian cahaya ke tubuh raksasa itu. Namun untaian cahaya menghilang begitu saja ke tubuhnya dalam sekejap tanpa bisa menimbulkan kerusakan apapun. Di ujung lain, Huan Tianqi juga telah menyulap cermin besar di hadapannya menggunakan kekuatan spiritual untuk memantulkan untaian cahaya putih yang mendekat. Melihat metode serangannya tidak efektif, raksasa itu segera berhenti meledakkan untaian cahaya dari matanya saat mengeluarkan geraman rendah. Pada saat yang sama, dia membuka 5 jari di salah satu tangannya yang besar, sebelum mengayunkannya ke arah 2 penyerangnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum telapak tangan bersentuhan dengan mereka berdua, semburan angin kencang datang lebih dulu. Ekspresi Dewa Roh Huang Liang menjadi gelap saat dia mengeluarkan kipas kertas putih dari mulutnya.
Dia meraih kipas kertas sebelum melambaikannya dengan keras ke tangan raksasa itu. Tiba-tiba, embusan angin putih muncul dari udara tipis, menabrak angin kencang yang disapu oleh telapak tangan dan menahannya. Sementara itu, Huan Tianqi menggosokkan kedua tangannya, dan sebuah busur petir abu-abu muncul. Petir berangsur-angsur berubah bentuk di antara tangannya, bermanifestasi menjadi pedang perak yang benar-benar tidak mencolok. Itu benar-benar tumpul dan biasa saja. Pada saat yang sama, Huan Tianqi mulai melantunkan sesuatu, dan helaian bulu kuning mulai tumbuh dari wajah mudanya, sementara matanya berubah menjadi warna hijau yang menyeramkan. Setelah melepaskan raungan dahsyat, tekanan spiritual yang menghancurkan meletus dari tubuhnya. Dia menebas pedangnya dengan lembut di udara, dan garis abu-abu segera melesat maju. Garis abu-abu memanjang secara dramatis hingga lebih dari 10 kaki panjangnya, sebelum mengenai ibu jari telapak tangan besar dalam sekejap. Garis abu-abu itu sangat tajam, dan raksasa itu hanya memiliki kesempatan untuk bergidik sebelum ibu jarinya terpotong. Raksasa itu melolong kesakitan saat secara refleks menarik kembali tangannya. Satu mata di dahinya menonjol dan langsung menjadi merah karena rasa sakit dan amarah. Itu menatap tajam ke arah Huan Tianqi saat ekspresi kemarahan yang menggelegar muncul di wajahnya yang mengerikan. Setelah melepaskan serangan pedang itu, bilah abu-abu menghilang dalam sekejap, dan wajah Huan Tianqi memucat secara signifikan, seolah-olah serangan itu telah menghabiskan banyak energinya. Dewa Roh Huang Liang menatap mata merah raksasa yang marah dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata dengan suara lambat, "Hati-hati rekan Daois Huan, sepertinya seranganmu benar-benar membuatnya marah. Serangan berikutnya kemungkinan besar akan menjadi agak sulit untuk dihadapi. Aku bertanya-tanya bagaimana kemampuan regeneratifnya. Jika dia bisa segera meregenerasi ibu jarinya, maka itu bukan kabar baik bagi kita. Saya tahu banyak tanpa Anda harus memberitahu saya rekan Daois Huang Liang. Serangan itu hanya untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Fakta bahwa jarinya dipotong oleh saya dengan mudah menunjukkan bahwa itu hanya raksasa biasa. Sepertinya kita tidak perlu khawatir sekarang," jawab Huan Tianqi dengan suara tenang. Namun bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, lapisan cahaya hijau tiba-tiba muncul di atas luka sayatan di ibu jari raksasa itu. Di tengah cahaya hijau, tulang dan daging tumbuh dalam hiruk-pikuk, menciptakan ibu jari baru yang identik dengan yang sebelumnya dalam sekejap mata. Raksasa itu kemudian menggerakkan ibu jarinya untuk mencobanya, dan tampaknya sama gesitnya seperti sebelumnya, sehingga membuat serangan Huan Tianqi sebelumnya benar-benar sia-sia. Huan Tianqi awalnya goyah saat melihat itu sebelum menarik nafas tajam. Tubuh abadi. Dewa Roh Huang Liang juga berkontraksi secara drastis. Saat ini, raksasa itu dengan keras membanting kedua tangannya yang besar ke tanah, menyebabkan seluruh lembah kekacauan bergetar dan berguncang. Tingginya tiba-tiba berlipat ganda saat akhirnya berdiri dari tanah. Apa yang tampak lebih suram bagi Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi adalah bahwa begitu raksasa itu berdiri, dia menggali tongkat batu hitam dari tanah di bawah kakinya. Tongkat itu luar biasa besar, panjangnya hampir setengah dari tinggi raksasa itu. Dari petunjuk cahaya biru yang berkilauan di permukaannya, tampaknya tongkat batu itu dibuat dari pasir roh azura yang legendaris. Jenis bahan langka ini bahkan lebih berat daripada besi halus. Jika senjata menakutkan seperti itu jatuh dengan kekuatan penuh, akan ada sangat sedikit makhluk bahkan di tahap tempering spasial menengah yang berani mengambil serangan darinya secara langsung. Dia memiliki senjata juga. Sepertinya hal-hal menjadi semakin merepotkan. Kita harus bertarung dengan kekuatan penuh sekarang. Wajah Dewa Roh Huang Liang berkedut. Saya sangat menyadari hal itu rekan Daois Huang Liang. Mari kita singkirkan itu bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Huan Tianqi menyatakan tanpa ekspresi sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan tangisan pelan. Segera setelah itu, cahaya warna-warni melintas di langit dan ngengat seukuran kepalan tangan muncul. Itu tidak lain adalah serangga roh Huan Tianqi ngengat api ilusi dewasa. Ngengat itu mengepakkan sayapnya sebelum tubuhnya langsung membengkak secara drastis dalam cahaya warna-warni yang mempesona, mencapai ukuran sekitar 10 kaki dalam sekejap. Sementara itu, bulu binatang kuning yang panjangnya beberapa inci tumbuh dalam hiruk-pikuk dari tubuh Huan Tianqi.
Hidung dan mulutnya juga mulai memiliki karakteristik binatang buas. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah iblis. Dewa Roh Huang Liang duduk dengan kaki disilangkan dan meletakkan tangan di atas kepalanya, di mana semburan cahaya kuning muncul, membawa jiwa baru lahir yang berukuran sekitar setengah kaki. Penampilan jiwa baru lahir benar-benar identik dengan Dewa Roh Huang Liang. Tapi dia mengenakan baju zirah perak berkilauan dan memegang pedang hijau kecil di satu tangan, serta segel giok putih di tangan lainnya. Lebih jauh lagi, jiwa baru lahir tampaknya benar-benar konkret tanpa kualitas substansial yang dimiliki oleh sebagian besar jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir tiba-tiba membuka matanya sebelum mengangkat tangan untuk melemparkan segel ke udara. Segel itu segera membengkak menjadi sekitar 1 hektar sebelum menabrak langsung ke kepala raksasa itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Sementara itu, Huan Tianqi melesat maju sebagai seberkas cahaya sambil mengayunkan cakarnya ke udara. Serangkaian proyeksi cakar tembus pandang muncul di udara, merobek ruang saat mereka meluncur ke arah raksasa. Segera setelah itu, Huan Tianqi sendiri entah bagaimana menghilang ke dalam proyeksi cakar itu. Raksasa itu melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar saat balok-balok pilar cahaya merah mulai keluar dari matanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat batunya ke arah segel yang mendekat dengan kekuatan ganas. Itu juga membuat gerakan meraih ke arah tanah di bawah dengan tangannya yang lain, menarik segumpal besar tanah ke dalam genggamannya. Cahaya kuning menyala saat tanah berubah menjadi batu besar yang berdiameter beberapa puluh kaki. Raksasa itu menarik kembali lengannya sebelum melemparkan batu ke arah Dewa Roh Huang Liang dengan akurasi yang tepat. Pada saat itu, proyeksi cakar menghantam pilar cahaya merah di tengah serangkaian ledakan gemuruh. Setelah ledakan yang lebih keras, tongkat batu itu menabrak segel besar. Pertempuran telah resmi dimulai. Handi menyaksikan pertempuran dari atas dengan alis berkerut rapat. Seperti yang diharapkan dari pertempuran antara kultivator tempering spasial dan raksasa primordial legendaris. Bahkan gerakan mereka yang paling sederhana pun menyebabkan ki asal dunia bergetar hebat di sekitar mereka. Secara khusus, setelah jiwa baru lahir dari Dewa Roh Huang Liang meninggalkan tubuhnya, segel besar yang digunakannya menyerap sejumlah besar ki spiritual dari lingkungan sekitarnya sebelum setiap serangan, sehingga secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, terlepas dari kekuatan menakjubkan dari segel itu sendiri, itu tidak akan pernah mampu menahan beberapa serangan dari tongkat batu raksasa. Sementara itu, tubuh Huan Tianqi masih menyatu dengan proyeksi cakar yang telah dia lepaskan. Dan dia seperti pusaran yang tak terduga, terus-menerus menyerap ki spiritual di sekitarnya. Adapun raksasa Cyclops itu, setiap kali dia membuka dan menutup mulutnya, dia secara tidak sengaja menghirup dan menghembuskan sejumlah besar ki spiritual dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipanggil oleh Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi. Tetapi tingkat kemurniannya lebih rendah jika dibandingkan. Ini adalah pertama kalinya Handi menyaksikan pertempuran antara makhluk tahap tempering spasial dari jarak dekat. Dan dia secara tidak sadar memperoleh wawasan dari pertempuran untuk membantu dalam kultivasinya. Itu adalah proses yang cukup menguntungkan baginya. Sama seperti Handi sedang melihat dengan fokus penuh, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat tertentu. Jelas tidak ada apa-apa di sana. Dan indera spiritualnya juga tidak dapat mendeteksi apapun. Tetapi mata rohnya yang telah dibersihkan berkali-kali oleh air roh penglihatan terang mampu mengidentifikasi bayangan transparan samar yang berdiri di udara. Juga menyaksikan pertempuran di bawah. Sutian. Meskipun mata rohani tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa itu, tampaknya satu-satunya yang mampu bersembunyi di sini tanpa diketahui adalah roh yang mendalam ini. Hani sangat gembira melihat itu. Baginya, semakin kacau situasinya semakin baik. Sama seperti Handi sedang mengamati bayangan transparan, bayangan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan juga melirik ke arah Handi. Hati Handi tergerak saat melihat itu. Untungnya, bayangan itu kemudian segera menundukkan kepalanya lagi, membuat Handi bertanya-tanya, apakah penyamarannya telah terbongkar atau Sutian hanya melirik sekilas ke arahnya secara tidak sengaja. Mata Hani mengipit dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Pertempuran sengit di bawah berkecamuk selama setengah hari.
Tempat di lembah kekacauan telah dirusak begitu parah oleh raksasa dan dua makhluk tahap tempering spasial, sehingga sekarang benar-benar tidak dapat dikenali. Medannya benar-benar penuh dengan kawah besar, dan kabut abu-abu di lembah telah disapu bersih sejak lama oleh tekanan spiritual yang sangat besar yang berasal dari tubuh ketiga petarung. Selain itu, karena perubahan drastis dalam ki asal dunia yang telah dipengaruhi oleh ketiganya, langit dipenuhi dengan awan gelap dan kadang-kadang diguyur hujan lebat, namun cerah dan terik oleh sinar matahari di waktu lain. Bahkan ada bentangan di mana angin, salju, dan hujan es diselingi badai lumpur dan batu. Selain wanita muda berjubah megah dan beberapa kultivator transformasi dewa lainnya yang masih bisa menyaksikan pertempuran dari jauh, semua orang telah meninggalkan lembah kekacauan sejak lama karena takut mati terkena dampak pertempuran dahsyat itu. Raksasa Cyclops sama ganasnya seperti biasanya, dan tampaknya dia benar-benar tak kenal lelah. Namun Hani dapat melihat bahwa Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi dengan sengaja menggunakan taktik perang gerilya untuk membuat raksasa itu kelelahan, dan bahkan dengan ki asal dunia yang mengisi kembali tubuhnya, raksasa itu masih mendekati tahap di mana dia akan segera menjadi kehabisan kekuatan. Semua serangannya telah melambat secara drastis dan hanya masalah waktu sebelum dikalahkan. Benar saja, saat Dewa Roh Huang Liang mengalihkan perhatian raksasa itu dengan satu serangan, Huan Tianqi mengambil kesempatan untuk memotong salah satu jari kakinya. Raksasa itu berteriak dengan marah sekali lagi, tetapi jari kakinya yang terputus tidak dapat beregenerasi pada kesempatan ini. Kedua mata Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi berbinar saat melihat itu. Kamu tahu, inilah saatnya pertempuran ini berakhir. Cahaya kuning cemerlang terpancar dari jiwa baru lahir milik Dewa Roh Huang Liang, dan pedang hijau kecil di tangannya tiba-tiba melesat maju. Cahaya hijau menyala, dan pedang kecil itu berubah menjadi makhluk roh aneh dengan kepala elang, tubuh kuda, dan sepasang sayap berbulu biru. Binatang roh itu membuka mulutnya sebelum menerkam ke arah raksasa itu dengan kekuatan yang ganas. Jiwa baru lahir kemudian mengarahkan jari ke segel putih besar yang melayang di langit. Sebagai tanggapan, segel mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi proyeksi berasap putih atas perintah jiwa baru lahir. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai warna berkumpul menuju segel besar, membuat perawakan yang sudah menakjubkan berkembang lebih jauh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, segel itu telah membengkak beberapa kali ukuran aslinya. Tampaknya memenuhi hampir seluruh langit. Huan Tianqi juga berhenti beberapa ratus kaki dari raksasa itu. Dia mengangkat kedua tangannya, dan dua bola petir abu-abu muncul sekaligus di tengah semburan gemuruh guntur. Sebuah pisau abu-abu besar beberapa puluh kaki panjangnya kemudian tiba-tiba muncul. Tampaknya tidak ada yang istimewa, tetapi perbedaan kekuatan antara bilah ini dan bilah yang digunakan Huan Tianqi sebelumnya adalah siang dan malam. Huan Tianqi memelototi raksasa dengan dingin, sebelum tiba-tiba melambaikan tangan ke arah ngengat besar yang selama ini melayang di atasnya. Ngengat segera melebarkan sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang menghilang menjadi bilah raksasa dalam sekejap mata. Segera setelah itu, cahaya dingin yang menyeramkan mulai memancar dari pedang raksasa itu, yang diikuti dengan perlahan-lahan menebas ke arah pinggang raksasa itu. Garis tipis mempesona melesat dalam sekejap. Meskipun raksasa itu tidak terlalu cerdas, dia dapat merasakan bahwa dia berada dalam bahaya besar dari dua serangan dahsyat yang dilepaskan oleh Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi. Itu memiringkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan dahsyat saat cahaya putih tiba-tiba melintas dari matanya. Sebuah bola putih berkilau melesat dari dalam, berubah menjadi bola cahaya putih yang berhasil menahan binatang roh bersayap biru yang aneh itu. Segera setelah itu, cahaya merah menyala, dan semburan cahaya kuat meletus dari matanya. Benturan langsung dengan garis tipis cerah yang mendekat. Adegan aneh kemudian terjadi. Setelah garis tipis dan cahaya merah bersentuhan satu sama lain, tidak ada ledakan-ledakan yang meletus sebagai hasilnya. Sebaliknya, bentrokan itu benar-benar sunyi sebelum keduanya terkunci dalam kebuntuan yang intens. Menanggapi segel putih besar yang jatuh dari atas, proyeksi gunung kecil muncul di sekitar tongkat batu di tangan raksasa itu, dan dia melemparkan tongkat itu langsung ke Dewa Roh Huang Liang. Itu kemudian mengepalkan tangannya menjadi tinju besar, menyebabkan pembuluh darah seperti anaconda di bawah kulitnya menonjol.
saat menyerang segel besar di langit dalam serangan ganas. Itu akan mengandalkan kekuatan gilanya untuk menghadapi segel raksasa dengan tangan kosong. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan cahaya pijar meletus dari segel. Bahkan Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya di hadapan cahaya yang begitu cemerlang saat dia melihat dari atas. Dia kemudian merasakan gelombang energi yang menakjubkan melonjak ke arahnya, menyebabkan udara di sekitarnya bergolak hebat dan mengancam akan menyapunya. Hati Hani tersentak kaget saat dia segera mengedarkan kekuatan sihirnya untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat ke bawah, dia terperangah dengan apa yang dia lihat.